Oke, nice. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya. Dimulai dari saya. Nama saya Erika Siregar. Pendidikan saya, background-nya, saya S2-nya Computer Science dari US. S1-nya saya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Saya kerjanya sekarang di BPS, Badan Pusat Statistik. Nanti setahu saya teman-teman sekarang nanti kalau lulus ada juga yang sebagian akan ke BPS ya. Barangkali nanti kita bisa jadi kolega. Tahun depan ya lulusnya insya Allah ya. Atau tahun ini? Tahun depan ya, tahun depan. Tahun depan Bu, amin. Ya. Oke, nanti barangkali kita jadi kolega. Kalau nanti ada yang penempatannya di BPS, kasih tahu ya. Terus saya mengelola 2 komunitas terkait data. Yang pertama namanya R-Ladies Jakarta. Ini komunitas data science untuk pakai R untuk perempuan. Dan juga Jakarta Machine Learning. Bagi kalian nanti yang tertarik untuk belajar machine learning, silahkan di-follow aja IG-nya atau yang R-Ladies Jakarta, di-follow juga kalau tertarik untuk belajar lebih tentang data science. Karena sebenarnya statistik sama ekonometrika itu dekat sekali dengan data science, dan data science itu adalah hal yang paling sering diomongin di zaman sekarang gitu. Misalnya kayak untuk estimasi, untuk memberikan analisis dan macam-macam lainnya. Di sini siapa yang punya background statistik atau mungkin tahulah tentang statistik? Atau nanti aja deh ya kita akan lanjutin lagi. Itu perkenalan singkat dari saya. Domisili saya sekarang ada di Jakarta. Saya kerja di BPS Pusat sekarang. Jadi domisili saya di Jakarta. Tapi sebelumnya saya pernah kerja di beberapa provinsi. Nanti kalian juga kalau nanti lulus kan akan penempatan ya. Sama kita juga kalau di FTIS lulus itu ada penempatan. Saya pertama kali dulu ke Riau. Habis Riau saya pernah di Sumber. Baru saya di Jakarta sekarang. Nah, sekarang gilirannya kalian untuk kenalan. Saya cuma mau tahu aja, masing-masing sebutin nama, terus dari mana asalnya, dan yang kamu tahu tentang statistik apa aja. Mulai dari urut absen aja kali ya. Dari Aklis Mukorobin dulu deh. Baik, Bu. Ya, siapa Aklis? Izin perkenalkan diri ya, Bu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aklis Mukrobin, biasa dipanggilnya Aklis. Terus domisili sekarang saya di Temanggung, Jawa Tengah. Terus yang saya pikirkan tentang statistik dan pengalaman saya tentang statistik itu, kalau saya belajar statistik itu baru sampai cuma dasarnya aja, Bu, yang pas di bangku SMA. Kan itu ada pelajaran tentang statistika gitu. Nah, terus kalau yang lebih advance-nya saya masih belum tahu. Masih. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar di sini. Dan yang saya lihat sih sebenarnya nggak terlalu, sebenarnya tuh masih dasar-dasar ya, maksudnya untuk teman-teman di STAN nanti fokusnya lebih ke teman-teman tuh bisa nanti ketika nanti di semester 6 kan ada project akhir yang semacam penelitian gitu, dan itu butuh statistik. Jadi intinya di sekarang ini kita belajar gimana caranya agar nanti kalian bisa menjalankan project itu gitu, mengerjakan project itu dan lulus gitu dengan lancar, insya Allah ya. Lanjut ya. Oh ya, di kelas saya santai ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sambil minum, sambil makan, nggak apa-apa. Asal nanti pas lagi ditanya, bisa jawab. Itu aja. Terus, Aulia Rizky Anastia. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama saya Aulia Anastia, biasa dipanggil Aul atau Ul. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Terus yang saya tahu tentang statistik, kurang lebih sama kayak Aklis, Bu. Baru dasarnya yang SMA gitu. Oke. Di sini SMA-nya ada yang non-IPA nggak dulu? Boleh raise hands? Berarti IPA semua ya? Saya SMK. SMK, oh SMK, oke. Tapi dulu belajar statistik nggak? Belajar dikit, dasar-dasarnya aja, Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan belajar sama-sama. Makanya tapi tetap harus ini ya, ada keinginan untuk belajar sendiri juga, karena tidak mungkin semuanya tersampaikan di kuliahan ini ya. Lanjut, Anur Rafiq. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Aunur Rafiq, Ya. biasa dipanggil Aun. Saya dari Pacitan, tapi lahirnya di Wonogiri sebenarnya. Jadi saya di perbatasan gitu. Oh ya, tahu. Di
Jadi kalau apa yang saya pikir ada di pikiran saya soal lecture ini, jadi statistik itu kan ilmu tentang data gitu ya Bu ya, pengolahan data dan lain-lain gitu. Kalau pengalaman saya sama statistik tuh paling sebatas mempelajari di matematika dasar pas itu SMA dulu, sama kalau pernah ngebantu kerabat saya buat sensus gitu, termasuk statistik bukan sih Bu? Iya, ini ya pernah jadi mitra BPS ya berarti ya? Sensus Iya apa nih? Bu. Sensus BPS bukan? Oh, pernah jadi mitra. Tahun berapa? Sensus apa? Hampir setiap tahun sih Bu sebenarnya, itu yang Oh, sensus jagung itu nggak tahu, lupa namanya. oh ya pertanian. Iya, iya. Oke, wah keren nih. Berarti udah ada pengalaman dalam mengumpulkan data. Nanti tinggal belajar hitung-hitungannya aja. Jadi kalau yang di ekonometrika kita mostly ngomongin hitung-hitungannya, tapi kalau yang kamu lakukan kemarin itu kan ke rumah-rumah penduduk kita ya, berarti ya, kayak ke petani nanya-nanya gitu-gitu kan ya, wawancara kan yang ngisi kuesioner. Ya Bu, Benar. mohon bimbingannya Bu. Iya, sama-sama belajar kita di sini, karena saya pun dengan mengajar ini terus mengupgrade ilmu saya juga. Tapi kamu takut nggak kuliah ini? Merasa takut gitu, atau misalnya dapat cerita dari kakak kelas itu bahwa ini susah, terus nanti gimana ya? Takut nggak? Ya kalau takut sih wajar kan Bu, ada Bu. Oke, nggak apa-apa kok. Saya insya Allah nilainya gampang kok. Kalau saya bisa ngeliat bahwa kalian ada inisiatif, bahwa kalian rajin, semua yang dikasih itu dikerjakan, aktif di kelas juga, insya Allah sih nanti nilainya juga bagus-bagus. Lanjut ya, berikutnya Bimantika. Izin memperkenalkan diri, Bu. Iya, silakan. Nama saya Bimantika Bintang Aditya, bisa dipanggil Bintang. Asal saya dari Bekasi. Terus apa yang saya pikirkan tentang statistik itu mungkin baru dasar-dasarnya Bu di SMA, kayak mean, median, modus gitu doang sih Bu. Tapi masih ingat kan ya apa itu mean, median, modus? Masih Bu. Masih, alhamdulillah. Kan itu akan kepake nanti di semester di pertemuan berikutnya. Kemudian Cynthia. Ya Bu, perkenalkan nama saya Cynthia Astriani, bisa dipanggil Cynthia, asal dari Magetan, Jawa Timur. Kalau untuk statistik, saya taunya dasar-dasar aja sama kayak teman-teman. Oke, sudah ada mencoba mencari tahu nggak nanti kira-kira ekonometrika ini bakalan apa gitu? Yang kebayang nanti di sini menurutmu bakalan belajar apa? Kalau ekonometrika kayaknya karena ini kan statistik terapan ya Bu, jadi nggak sebagian besar ya seperti statistik itu kalau menurut saya. Iya, pokoknya nanti kita belajar mean median tadi benar, nanti ada uji hipotesis juga, nanti kita akan jelasin lagi. But you have a good start, udah tahu mean median modus itu udah starting point yang bagus sekali. Dan di Pandu Pratama. Oh ya, makasih Cynthia ya tadi. Izin memperkenalkan diri Bu. Iya, silakan Dandi. Ya, nama saya Dandi Pandu Pratama, biasa dipanggil Dandi. Asal saya dari Lampung. Okay. Terus menurut saya statistika itu ya sama seperti teman-teman yang lain, baru tahu tentang dasar-dasarnya. Di SMK apalagi kan agak SMK ya? Iya, sedikit gitu Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Makasih Dandi atas perkenalannya. Lanjut ke Disa. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Disa Andi Arvinti, bisa dipanggil Disa. Asal saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Terkait statistik, mungkin seperti teman-teman yang sebelumnya, baru dasar-dasarnya yang udah dipelajari di SMA. Oke. Tapi tahu varians, mean, median, modus gitu tahu ya? Insya Allah. SMA-nya kan udah 2 tahun yang lalu ya? Masih ingat ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, oke. Fendi Sabana Arjunata. Izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Fendi Sabana Arjunata, biasa dipanggil Fendi, asalnya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk pengalaman terkait statistika sendiri seperti teman-teman juga, hanya sebatas dasar-dasarnya yang di SMA gitu, seperti pengolahan data, peluang, sampel, populasi, seperti itu.
Oke, tapi kamu tahu ya bedanya populasi, sampel, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Makasih, Fendi. Lanjut ke Giovanni, Dirga, Marcelino, Siregar. Izin memperkenalkan diri, Bu. Ya, silakan. Nama saya Giovanni Dirga Marcelino Siregar, biasa dipanggil Fandi, Bu. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pengalaman saya tentang statistik masih sama seperti teman-teman, Bu. Masih saya hanya tahu sekadar dasar-dasarnya aja seperti mean, modus, sama apa lagi? Mean, modus. Apa ayo? Bu ke distract ya, Bu ya. Mean, min, modus, sama median, varian. Iya, median. Sorry, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut lagi. Makasih ya, nanti kita akan belajar lagi. Halo, Bu. Hadian, Ulia Rahman. Ya, Bu. Hadian di NTB ya? Iya. Mataram ya tadi ya? Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadian Ulia Rahman, nama panggilan Hadian, asal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang saya pikirkan tentang statistika ini yaitu ya hitung-hitungan gitu, rumus-rumus aja, Bu. Tapi kamu tidak anti pada matematika kan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tapi nanti kan juga anak-anak STAN juga banyak hitung-hitung kan ya? Dalam bayangan saya sih kayak akuntansi, gitu-gitu nanti banyak hitung-hitung ya. Jadi harusnya ini bakalan insya Allah jadi mudah lah kalau teman-teman suka hitung. Thank Hadian. Lanjut ke Hilbrary. Namanya lumayan nih buat olahraga lidah. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Hilbrary Egel Pinata Bukit, biasa dipanggil Brary. Saya berasal dari Kapanjang, Sumatera Utara. Menurut saya, ini sama seperti yang lain, Bu. Masih tahu dasar-dasarnya, walaupun udah sedikit lupa, Bu. Terima kasih. Oke. Bisa membaca grafik nggak? Lumayan, Bu. Lumayan, oke. Good job. Thank you. Horas Krisman Simanjuntak. Siap, hadir, Bu. Izin memperkenalkan diri, Ibu dan teman-teman. Nama saya Horas Krisman Simanjuntak, asal dari Pematang Siantar. Sama seperti teman-teman yang lain, ya dasar juga masih, Bu. Cuma itulah, Bu, udah lupa. Tapi kalau misalnya nanti diingatkan kembali, langsung ingat lagi, Bu. Oh ya, oke, mantap kalau gitu. Makasih atas semangatnya. Di sini ada yang belum kenal nggak? Di sini saling kenal nggak teman-temannya? Atau ada yang, karena kan pandemi udah setahun lebih ya, barangkali ada yang belum sempat kenalan. Ini lagi di kampung masing-masing kan ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi mudah-mudahan udah saling kenal ya, karena nanti bisa sama-sama belajar nanti. Lanjut ke Jody Baihaki Gumelar. Baik, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jody Baihaki Gumelar, biasanya dipanggil Jody. Kalau asal dari Bandung. Terus untuk pengalaman dengan statistika sama juga, Bu, baru dasar-dasarnya aja yang di SMA. Oke. Di sini ada yang pernah dengar tentang bahasa pemrograman yang namanya R nggak? Ada yang punya pengalaman dengan programming nggak? Ada yang pernah belajar pemrograman? Belum, Bu. Belum. Oh, oke. Belum juga, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi tuh saya terbiasa pakai R. Jadi ada bahasa pemrograman namanya R. Dia tuh khusus untuk statistik sama analisis. Saya terbiasa pakai itu. Mungkin nanti kalau saya harus menunjukkan contoh, saya akan coba contohin pakai R. Sebenarnya R itu gampang sih. Nanti kalian tinggal run kodenya. Tapi kalau nanti kalian sukanya pakai Excel, itu nggak apa-apa. Nanti saya akan diekspor sendiri untuk yang Excel. Oke, lanjut ya ke Mahayu Dwi Setianingrum. Jadi, Bu, perkenalkan, nama saya Mahayu Dwi Setianingrum, biasa dipanggil Mahayu, asalnya dari Kediri, Bu. Untuk pandangan terkait statistik menurut saya tentang pengolahan data sih, Bu. Sama seperti teman-teman yang lain, hanya sekedar tahu dasar-dasarnya aja. Karena background saya juga SMK, jadi tidak terlalu mendalami ke situ. Oke, nggak masalah. Karena yang pernah belajar pun, kalau misalnya nggak diulang-ulang, nanti juga lupa lagi, jadi kita nanti akan belajar sama-sama di sini. Yang penting mau belajar sendiri ya nanti ya. Oke, lanjut ke Miftahul Falah.
Hadir, Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftahul Fala, asal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kalau mohon maaf sebelumnya, kalau statistika sendiri saya masih seperti teman-teman, masih sebatas median modus sama kuartil aja, Bu. Oh, bagus nih, nambah satu vocabulary-nya. Tadi kan pada ngomonginnya mean, median, modus. Nah, ini nambah satu kuartil. Jadi tinggal dilengkapi aja. Berarti udah selangkah lebih maju nih dibandingkan teman-temannya. Thank you ya, Miftahul. Tadi panggilannya siapa ya? Falah, Bu, saya. Nih? Panggilannya siapa? Falah. Okay. Iya. Thank you, Falah. Masih, Bu. Iya, Falah. Muhammad Naufal Ilman. Ya, Bu, perkenalkan saya Naufal, panggilannya Naufal, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terus juga pengalaman dengan statistik ya, kurang lebih sama lah, Bu, dari SMP ke SMA. Ya, itu masih level SMA, masih level sekolah lah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Lanjut ya. Nanda Dwi Wahyu. Izin memperkenalkan diri, Bu. Iya, nama saya Nanda Dwi Wahyu, asal dari Indragiri, Riau. Tentang terkait mata kuliah kita ini, kalau statistika itu mungkin seperti teman-teman udah lumayan tahu dan mungkin lumayan senang ya, Bu. Tapi kalau ekonomi tidak tahu ya, Bu, karena beberapa belakangan ini kalau setiap matkul ekonomi kayak susah aja rasanya, Bu. Oh gitu. Iya, ini nanti sebenarnya ini statistika terapan sih sebenarnya ekonometrika ini. Maksudnya kalau di-compare dengan ekonometrika yang dipelajari waktu di STIS, yang kita pelajari di STAN, ini lebih ke statistika terapannya, cuman karena ada penguatan pada regresi, nanti makanya dinamai ekonometrika. Ada yang pernah dengar regresi nggak di sini? Nggak ada? Baru dengar, Bu. Belum baru dengar, oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan udah dengar ya jadinya ya. Nanti kalau ditanyain, ada yang pernah dengar regresi nggak? Ada, tapi belum tahu. Nggak apa-apa. Nanti kita pelajari sama-sama. Oke, lanjut. Nur Arifah Hidayatun. Hadir, Bu. Iya, silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Nur Arifah Hidayatun, bisa dipanggil Ifah. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Pengalaman tentang statistika mungkin cuma sebatas seperti teman-teman yang lain, baru dasar-dasarnya aja di SMA gitu. Ya, nggak apa-apa. Thank you. Kita lanjut ke Nur Wahyu Hidayah. Ya, Bu. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Nur Wahyu Hidayat, biasa dipanggil Wahyu, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, pengetahuan tentang statistik ya hampir sama seperti teman-teman, Bu. Dari bangku SMA juga. Dari bangku SMA, oke. Ya. Apa aja yang pernah dipelajari waktu SMA? Ya, kayak mean kayak gitu, Bu. Udah agak lupa sih, Bu. Jangan-jangan Mean juga baru ingat barusan ya, karena teman-teman tadi barusan ngomongin Mean. Oh iya, ntar Mean aja deh kalau ditanya. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Lanjut ke Panji. Izin memperkenalkan diri, Bu. Ya. Nama saya Panji Pramandika, bisa dipanggil Panji, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Yang diketahui soal statistik mungkin data yang banyak, terus median modus dari waktu SMA, sama sampel mungkin. Oke, thank you. Lanjut lagi ke Patricia. Johan Erika Krisnasari. Izin memperkenalkan diri, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Patricia Johan Erika. Saya dari Malang. Yang saya tahu tentang statistika itu basic juga sih, Bu, kayak diagram, sumber deviasi, dan gitu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Udah nambah satu vocabulary lagi, ada standar deviasi sama diagram. Thank you. Lanjut ke Renaldi. Silakan Renaldi. Mana Renaldinya? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi Ratanto Buananta, asal dari Pati, Jawa Tengah. Yang saya ketahui tentang statistika ya sama kayak teman-teman yang lain, masih dasar-dasar sih, Bu. Ya, oke. Yang tadi ya, median modus. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke Rifki Miftah, kaum Muslim.
Izin Bu, Ya. perkenalkan nama saya Rifki Miftah, asal dari Klaten. Yang diketahui dari ekonometrika sama sih seperti teman-teman, masih dasar-dasarnya aja. Oke. Tapi intinya pernah bersentuhan dengan statistik ya, jadi nggak totally blank. Oke, makasih Rizky. Sekarang Rizky Mufida Ashrafi. Saya, Bu. Iya. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Mufida Asrofi. Bisa dipanggil Rizky, asal dari Jogja. Alhamdulillah udah diwakilin sama teman-teman ya, Bu. Jadi saya statistika paling ya dasar-dasar aja karena belajarnya waktu di kelas 12. Kelas 12, ya oke. Gak apa-apa, nanti kita pelajari lagi. Mungkin nanti bedanya kalau pas di SMA datanya sedikit, nanti kita akan coba dengan data yang lebih banyak ya nanti. Lanjut ke Salwa. Baik Bu, izin memperkenalkan diri. Saya Salwa Zaini Alhas, bisa dipanggil Salwa. Asalnya dari Sidoarjo. Untuk statistika juga belajarnya di SMA, jadi masih dasar. Dan saya IPS, jadi mungkin lebih dasar lagi itu statistikanya. Cuman di pelajaran geografi waktu di SMA tuh sempat mempelajari ini tentang pertumbuhan penduduk, mortalitas, natalitas gitu. Cuman masih simpel juga, datanya udah dikasih dan datanya dikit gitu. Oke. Makasih Salwa. Lanjut ke Shofa. Halo. Iya. Sebelumnya masuk ya Bu suara saya, soalnya tadi sinyalnya lagi jelek banget Bu di sini. Oh ya. Ya, izin Bu, saya Sofa asal saya dari Kota Cimahi. Untuk statistika ini mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Saya masih tahu tentang dasar-dasarnya aja waktu di SMA. Mohon bimbingannya, Bu. Iya, makasih. Makasih perkenalannya ya. Lanjut ke Cindy. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Cindy Kasari, asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Terus pengalaman saya terkait dengan statistika sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Masih dasar-dasar seperti di bangku SMA, Bu. Oke, makasih. Lanjut ke Tarisha. Izin Bu, perkenalkan nama saya Tarisha, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Untuk statistika sendiri, masih seperti teman-teman Bu, seperti yang saya dipelajari di SMA, masih seperti MEAN, median, modul seperti itu Bu. Oke, sebenarnya MEAN bacanya min ya, min. but it's okay. Makasih. Lanjut ke Tio. Terakhir nih Tio. Perkenalkan Bu, nama saya Tio Budi Santoso, panggilannya Tio. Domisili di Banyumas. Pengalaman ini sebenarnya sudah mengenal di SMA, tapi nilai di SMA juga pas-pasan Bu. Ya insya Allah gampang di-recall kalau sudah melihat rumusnya lagi gitu. Oke. Pas-pasannya berapa nih gitu? Jangan-jangan standarnya beda nih sama pas-pasan orang biasa. Kalau di SMA enak Bu, walaupun main-main aja, tapi di rapot nilainya 8 lebih gitu kan. Kita sama kuliah. Oke. Tapi IPK sejauh ini aman kan ya? Aman Bu, alhamdulillah. Oke. Oh ya, nanti kalian kalau penempatan kembali ke daerah asal nggak sih, apa bisa kemana aja seluruh Indonesia? Acak Bu. Masih misteri Bu. Oke, diajak ya. Oke, baik. Tapi Jawa terbuka ya, penempatan di Pulau Jawa. Semoga aja. Kenapa? Suram? Semoga aja. Oh, semoga. Oke. Soalnya dulu pas kalau di BPS 2 tahun lalu itu nggak boleh di Jawa, jadi semuanya pada lempar-lempar kemana-mana. Mulai tahun lalu tuh mulai bisa di Jawa lagi. Oke. Makasih ya semuanya atas perkenalannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi warming up sebelum kita masuk ke kawah Chandra di muka. Enggak sih, maksudnya ke dalam ini dunia perstatistikan ini. Jadi tadi kita have fun dulu. Nah sekarang kita masuk ke perkuliahannya. Jadi kencangkan seat belt-nya. Tapi ini pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini masih nyantai sebenarnya dibandingkan ke pertemuan berikutnya. Nanti untuk mempersiapkan mental kalian, silahkan dilihat RPS-nya. Jadi bisa tahu apa yang akan kalian expect di minggu depannya lagi, dan seterusnya. Oke, saya akan kembali untuk share screen. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Bentar, saya atur dulu. Nah, jadi
sebelum kita masuk ke pelajaran ekonometrika, kita mesti tahu dulu statistik itu apa sebenarnya. Nah, kita dapetin dulu sense-nya ya. Jadi asal muasal belajar statistik itu diawali dengan seseorang yang ingin tahu, memahami fenomena yang terjadi gitu di kehidupan gitu. Banyak lah misalnya fenomenanya, misalnya tentang kemiskinan, tentang tenaga kerjaan, pengangguran, atau tadi yang kayak disampaikan sama teman ya tentang mortalitas, natalitas. Nah, karena ingin tahu tentang itu, maka mulai mengumpulkan data. Nah, tadi seperti temannya tadi ada yang pernah jadi petugas sensus, nah itu mulai mengumpulkan data. Nah, setelah data itu dikumpulkan, direkap dan dirapikan data tersebut, kemudian dianalisis, terus disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, dan ditarik kesimpulan. Jadi, itu adalah asal-muasal dari statistik. Nah, statistik itu sendiri sebenarnya adalah semua kegiatan ini. Jadi, mulai dari kalian mengumpulkan, memutuskan apa yang ingin kalian teliti, terus kumpulin datanya, terus direkap dan dirapikan, dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik atau tabel, ditarik kesimpulan, itu semua adalah statistik. Nah, konsep statistik ini dijabarkan ke dalam perkuliahan yang akan kalian hadapi dalam 1 semester ini. Jadi, saya akan coba untuk zoom in dulu, biar agak besar. Oke. Saya besarkan dulu di sini. Wah, malah jadi kegedean. Nah, di sini dimulai dari ingin mengetahui fenomena dari suatu populasi. Nah, estimasi melalui sampel. Nah, kalian perlu belajar dulu tentang apa itu populasi, sampel, parameter, statistik. Tadi alhamdulillah banget udah ada yang udah ada yang tahu tentang populasi, sampel, parameter, dan statistik. Kemudian nanti ada sampling dan data. Nah, ini akan kita cover di pertemuan 1. Nah, dari terminologi ini terlihat ya, mudah-mudahan ya, di layarnya kalian semua. Iya, Bu. Terlihat. Oke, dari populasi ini, populasi, sampel, parameter, statistik, sampling, dan data, mana yang kalian tidak tahu artinya? Kalau tahu, kalau diam berarti tahu semua. Saya mau tanya kalau gitu apa itu Saya nggak tahu, Bu, populasi? sampling. Siapa yang mau jawab? Masih tanya langsung nggak tahu. Curang. Baiklah kalau gitu yang tahu saya tunjuk aja lah ya agar kita bisa lebih interaktif kelasnya. Coba Aklis, apa itu populasi? Bentar. Kalau Bingung ya? populasi itu sepengetahuan saya tuh kayak apa ya? Banyak data gitu nggak sih, Bu? Data yang beragam gitu dari misalnya satu daerah populasi itu data-data dari daerah gitu. Ya, jadi populasi itu sebenarnya adalah seluruh yang ingin kita ketahui. Misalnya gini, tunggu, kayaknya di slide saya nanti bakalan ada sih. Mungkin saya bisa jelaskan secara general aja. Populasi itu adalah semua objek yang ingin kita teliti sebenarnya. Misalnya mau meneliti tentang kemiskinan di Indonesia. Sebenarnya kan populasinya adalah seluruh penduduk Indonesia kan, karena kita mau mengukur kemiskinan untuk semua orang di Indonesia. Nah, tapi karena dia terlalu besar, kita ambil sampelnya aja. Jadi populasi itu adalah semua yang ingin kita teliti. Nah, sampel adalah yang kita pilih, sebagian yang kita pilih untuk benar-benar kita data, kita ambil datanya. Nah, itu bedanya populasi sama sampel. Nanti ada lagi istilah namanya parameter dan statistik. Ini nanti akan saya jelaskan berikutnya aja ya, biar kita tidak terlalu lama nanti di sini, karena sebenarnya penjelasan detailnya ada. Ini saya mau jelasin tentang statistik dulu aja, dan bagaimana kaitannya dengan rencana pembelajaran kita dalam semester ini. Jadi, dasar-dasar statistik itu ada di pertemuan 1, kemudian setelah dapat datanya, yang kalian lakukan berikutnya adalah dieksplor datanya atau dibuat deskripsinya. Maksudnya gini, misalnya setelah dikumpulkan datanya, biasanya kan kalau data dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel ya, atau direkap lah biasanya.
Nah, kemudian setelah direkap, kita buat deskripsinya atau general idea-nya. Gimana cara bikin deskripsi dari suatu data? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih insight nggak? Ada yang bisa kasih ide bagaimana kita bisa, misalnya gini deh, misalnya bayangkan misalnya saya kasih kalian segepok data gitu. Nih ada data nih, satu file Excel. Terus bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi dari data tersebut? Apa yang kalian lakukan? Saya coba tanya aja ya. Ke siapa ya? Bimantika. Bimantika tadi panggilannya Bintang ya? Saya lupa panggilannya tadi apa ya? Iya, Bu. Bintang, oke. Kalau menurut saya sih harus dikelompokin dulu sih, Bu, data-data itu. Jadi dibikin kelompok, jadi biar nggak susah untuk nyarinya. Dikelompokin dulu ya berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, benar. Jadi kalau punya data, kan kita rapikan dulu tuh datanya. Dirapikan, dikelompokin tadi yang seperti Bintang bilang, dibikin tabelnya kalau bisa, kemudian dibuat ukuran pemusatannya. Nah, tadi udah ngomongin modus, median, mean, itu sebenarnya adalah cara kita untuk mendeskripsikan data. Karena biasanya kalau kita punya data segepok dan orang nanya ke kita, orang nggak akan nanya satu persatu. Misalnya bayangkan gini ya, misalnya bayangkan kalian mengumpulkan data pajak nih dari semua wajib pajak di Indonesia. Kalau bos kalian nanya nanti, apakah dia akan nanya sebutkan satu persatu data pajak dari masing-masing orang? Kan enggak ya biasanya ya. Pasti dia akan nanya secara general aja. Nah, kita nyebutin general itu by mean. Jadi bilang, oh ya Pak, rata-rata segini Pak angkanya. Modusnya segini. Atau mediannya segini. Nah, tadi udah sering nyebutin, tadi rata-rata pada bisa nyebutin modus, median, dan mean. Saya mau tanya nih, apa aja sih masing-masing tiga itu? Saya mau tanya sama Cynthia. Cynthia ada? Gimana, Bu? Maaf, Bu, saya izin on cam karena suaranya putus-putus. Oh ya, off cam aja, nggak apa-apa. Ini modus, median, dan mean itu apa? Jadi kan gini, kita lagi membahas tentang statistik. Nah, salah satu fase dari statistik itu adalah mendeskripsikan data yang kita punya. Artinya, kita harus bisa bercerita tentang data itu. Salah satu cara kita untuk bisa bercerita adalah dengan membuat deskripsinya, dengan membuat modus, median, dan mean-nya. Nah, ini masing-masing apa? Modus, median, dan mean. Tadi pada ngejawab tahu ini basic-basic statistik di SMA, modus, median, dan mean. Apa itu modus, median, dan mean? Kalau seingat saya, kalau mean itu, jelaskan Bu ya suara saya ya Bu? Jelas. Mean itu kalau nggak salah rata-rata, rata-rata dari seluruh data. Kalau median itu nilai tengah, ya nggak Bu? Betul. Kalau modus itu yang paling banyak muncul. Ya, benar. Thank you. Wah, berarti ini waktu SMA-nya benar ya, rajin belajar. Sampai sekarang masih ingat. Thank you, Cynthia. Jadi betul ya tadi yang dibilang sama Cynthia. Nah, jadi nanti ketika kalian mengumpulkan data dan orang bertanya tentang data kalian biasanya akan menyebutkan ukuran pemusatan ini aja. Pasti yang akan kita ceritakan adalah, oh ya, mean-nya segini, mediannya segini, modusnya segini. Nah, selain ukuran pemusatan tadi, ada juga yang namanya ukuran pemencaran. Ukuran pemencaran itu ada rank, standar deviasi, dan varians. Tadi juga ada yang nyebutin bahwa sudah tahu tentang varians, tapi intinya gini, varians itu menunjukkan seberapa melencengnya data dari mean-nya. Jadi mungkin kalau misalnya saya harus gambarkan, saya nggak bisa coret nih kebetulan nih. Intinya gini, saya coba stop share. Sedikit saja mungkin tentang varians ya, agar punya gambaran. Saya akan share dulu di sini. Nah, jadi gini, misalnya ini punya data ya, data panjang gitu ya, ini ada garisnya. Let's say misalnya mean-nya ada di sini nih. Ini adalah mean. Nah, variance adalah ukuran
min ini kan di sekitar min ini kan ada banyak data-data kan, data-data yang lain gitu. Ada banyak angka-angka di sekitar min. Varian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh jarak dari masing-masing data ini ke variannya, ke min-nya, ke rata-ratanya. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang hal ini? Ini untuk menunjukkan validitas dari min-nya. Artinya gini, ketika kalian misalnya menyebutkan bahwa oh ya rata-rata pendapatan orang Indonesia di tahun 2021 misal ya 1 juta misalnya gitu. Nah, kalian bisa tahu dulu variansnya. Jadi seberapa melenceng data-data yang ada dari titik tengahnya ini. Kalau besar variansnya, berarti kita perlu mempertanyakan nih bahwa min kita nih kayaknya kurang valid deh. Soalnya melenceng banget nih variannya. Ada yang oke lah misalnya kita bilang 1 juta nih rata-rata. Tapi ternyata ada yang mungkin gajinya 100 juta nih. Jauh banget ya di sini. Sementara ada juga yang misalnya cuma 50.000 pendapatannya. Nah, itu kan jauh kan. Jadi kita mesti tahu juga variansnya agar kita bisa lebih bijak dalam memaknai kata-kata min. Jangan sampai nanti misalnya kita dengar bahwa oh ya pendapatan orang-orang Indonesia itu 10 juta per bulan misalnya. Oh, kesannya kita kayak makmur sentosa gitu. Padahal min yang 10 juta disebabkan ada orang yang di sini yang pendapatannya gede banget sehingga ketika dibagi, ketika dia dimasukkan ke dalam rumus rata-rata yaitu jumlah semua dibagi dengan jumlah orang yang ada, jadi tinggi min-nya. Jadi kita mesti tahu varians. Itu definisi dari varians. Mudah-mudahan jelas ya. Lanjut kita ke berikutnya. Nah, ini juga ada desil, persentil, kuartil. Tadi ada yang udah nyebutin juga tentang desil, persentil, kuartil. Ini sebenarnya mereka adalah saudaranya dari median gitu. Jadi kalau median dia adalah titik tengah dari data. Kalau desil adalah desa itu kan 10 ya. Jadi titik ke 10. Jadi kita bisa bayangkan bahwa